Halo Jam, apa kabar Jam? Aku baik, terima kasih. Ada yang bisa aku bantu hari ini? Mari kita mulai diskusi tentang isu lokal yang kamu ingin bahas. Jadi Kang Deddy baru saja mengirim nih anak-anak yang dianggap nakal di sekolahan itu ke barak tentara gitu kan, ke tempat pelatihan tentara kayak gitu. Wah, kebijakan yang menarik dari Kang Deddy ya. Tindakan seperti ini memang bisa menimbulkan berbagai pendapat. Tujuannya mungkin untuk memberikan efek jera dan mendidik anak-anak tersebut dalam lingkungan yang lebih disiplin. Gitu kan. Nah, jadi kali ini kita lihat aja deh bagaimana video dan kita bakalan tanggapi bagaimana hasil daripada kebijakan daripada gubernur ini mengirim anak-anak yang sekali lagi dikatakan agak sedikit nakal dikirim ke tempat pelatihannya tentara. Oke, kita lihat dulu videonya ya, Jam. Di mana? Komandannya Pak. Siap. Izin Pak. Siap. Terima kasih. Siap. Komandannya Letnan Kolonel gagah banget sih, harus enak. Siap. Pakai susu. Sudah dicek. Siap. Pakai susu. Pakai susu. Harus enak. Kemarin langsung sudah dicek Bapak. Yes. Siap. Ya. Nah, ini Kang Deddy enak lagi tempatnya. datang langsung ke ngontrol melihat langsung bagaimana perkembangan yang terjadi di di hari kedua pelatihan anak-anak atau dikirimnya anak-anak yang nakal ke tempat pelatihan tentara. Kurang lebih ada 100 ya. Siapakah kita? Kami ada bangsa, siap, kami potensi, meraih prestasi, bisa, kami bisa, hurra! Sembunyi. Oke, nah teman-teman bisa lihat di sini. Mereka melakukan yel-yel dalam 2 hari mereka bisa udah ngapalin yel-yel dan itu dilakukan dengan penuh semangat gitu kan. Jadi kelihatannya nggak ada keterpaksaan gitu. Mereka melakukan semangat gitu kan. Terus saya ngeliat mereka tuh memang mungkin jiwanya di sini gitu. Kenapa nggak pakai topi? Kok masih ada topi hilang? Gimana hilangnya? Oh, ada gantinya nanti? Ada Pak gantinya. Jadi sudah berapa hari di sini? 2 hari ya? Baru 2 hari. Mau pulang mau di sini dulu? Yang benar. Mau pulang mau di sini? Yang benar. Ingat sama ibu nggak? Ingat sama bapak? Nah itu dia, bahkan ketika Kang Deddy nanya mereka betah nggak di sini, mereka jawab betah. Mau pulang enggak? Mau di situ ya mungkin ya kembali lagi ini adalah salah satu pilihan tepat untuk mengirim anak-anak yang kurang baik di sekolah dikirim ke tempat sini atau ke tempat pelatihan tentara. Ini belum ada kayaknya di daerah-daerah lain. Apa? Wah, pengen jadi akmil ya? Lulus? Sekolahnya jurusan apa? Oh, jadi bisa. Ya. Yang perempuan tidurnya sebelah mana? Yang Sumbi. Barak Dayang Sumbi. Barak Dayang Sumbi. Dayang Sumbi. Bara. Kemarin kan saya tanya susah tidur waktu saya tanya di Rindam. Di sini udah bisa mulai tidur? Belum. Tidurnya masih jam berapa? Karena baru 2 hari. Semalam lihat UKS jam 9. Bisa tidur? Ya udah bisa tidur kalau jam 9 gimana? Biasa tidur jam berapa di rumah? Jam 12. Sekarang di sini sudah jam berapa? Oke. Biasa bangun di rumah jam berapa? Jam 6.
Di rumah jam 6 bangunnya. Di sini Jadi jam 4. jam 4, jam 3. Tapi kadang jam 6, kadang jam 7 bangun di rumah ya. Kadang jam 8 ya. Kadang jam 9 ya. Tahu saya, jangan bohong. Ini kenapa, Neng? Masalahnya apa? Siap, saya mau Minuman keras. Pakai kerudung kan? Diajak sama siapa waktu itu? siap sama teman. Bukan, minuman keras diajak sama siapa? Sama teman. Di mana minumnya? Siap di luaran. Di luaran tuh di mana? Di rumah teman. Minum apa jenisnya? Alkohol. Hah? Alkohol. Mabok nggak? Siap. Pusing? Siap. Berapa kali minum? Sering? Udah nggak kehitung. Udah nggak kehitung. Sering. Sekarang pengen lepas dari minuman keras. Nah ini dia Indonesia teman-teman, kita bisa lihat ada salah satu perempuan yang memang kasusnya tuh dia Ya, maksudnya anggap bisa dibilang pecandu minuman atau peminum berat gitu. Jadi dia udah sering melakukan atau minum atau mabuk-mabukan bareng teman-temannya, dan dalam 2 hari katanya dia udah agak bisa lupain itu. Biasanya juga kurang tidur udah bisa tidur, dan ironis sekali gitu kan teman-teman. Sementara kalau misalkan kita mau di kasuskan atau misalkan kalau misalkan ya ada kenakalan-kenakalannya seperti tawuran dan lain-lainnya, mereka kembali lagi dalihnya adalah di bawah umur. Tapi ya kembali lagi ini bisa jadi pilihan yang tepat. Ini bukan hukum tapi mendidik dengan cara yang berbeda. Anak sekolah Siap. Minum perempuan gitu. beda-beda. Nah, di grup WA itu apa aja yang dilakukan selain mabuk? Siap main. Main keluyuran, Ya. nongkrong sampai malam, Siap. pakai motor, Siap. grup pakai motor ya, keluyuran. Terus suka tidur di rumah jam berapa? Siap jam 1 malam. Jam 1 malam, bangun Jam 10 pagi siang. jam 10 siang. Sekolah bolos. Siap. Jarang. Jarang sekolah. Ibunya gimana? Siap ibu marah. Marah, tapi sudah dilawan. Siap. Bukan, artinya kan nggak bisa berubah walaupun ibunya marah. Nggak didengerin ibunya ngomong. Karena sudah kecanduan. Siap. Apa sih yang dirasakan dari grup itu bisa minum bareng itu? Siap. Nggak, terus terang aja. Apa yang dirasakan, ketenangan, kebahagiaan? Ini kan harus kita cari solusinya. Siap ketenangan. Jadi dengan minum itu tenang. Siap. Emang ada problem apa di rumahnya? Enggak sih. Nggak ada problem. Ibunya ada? Ada. Baik. Baik. Bapaknya ada? Ada. Baik. Baik. Ada konflik di keluarga nggak? Siap. Kadang orang tua apa? Suka jengkel sama orang tua, kenapa? Orang tua suka berantem. Oh, karena bapak ibunya suka berantem. Siap. Suka berantem bapak ibunya. Siap. Jadi jenuh lihat bapak ibu berantem. Ya. Karena jenuh lihat bapak ibu berantem, akhirnya udahlah saya lawan dengan cara ini. Sekarang bapak ibunya masih berantem nggak? Sering. Jadi karena faktor jenuh di rumah, Siap. akhirnya memilih jalan ini. Siap. Nah, kemudian sekarang di sini merasa punya temen nggak? Siap. Merasa ada yang menyayangi nggak? Merasa terarah nggak? Terus terang aja, sedih nggak waktu tinggal di sini sehari semalam? Siap. Nggak, karena merasa di rumah juga nggak punya teman. Siap. Di sini merasa punya teman. Siap. Nah, kalau saya punya program habis pendidikan di sini, nanti kan sekolah di luar. Misalnya Pemprov Jabar nanti punya kelas khusus di luar, ada sekolah untuk teman-teman yang senasib, yang orang tuanya bertengkar terus, yang tidak ada orang tuanya. Kemudian kita punya guru, punya disiplinnya oleh TNI. Mau nggak ikut di sekolah itu? Mau. Nanti diajarin keterampilan. Mau ya. Sekarang udah betah ya? Siap. Betah. Makan enak, Siap. Enak. tidur nyenyak, Siap. Tidur nyenyak. sudah tidak ada problem lagi, Siap. Tidak. merasa bahagia. Siap. Bahagia. Oke, benar. Punya pacar? Siap. Yang benar. Kalau tongkrongan 9 punya pacar, kamu jujur aja. Kamu jujur punya pacar nggak? Siap. Udah enggak. Udah nggak? Putus? Siap. Berapa kali putus? Satu kali. 1 kali. Disakitin nggak putusnya? Siap ya. Pernah dicederain nggak? Nggak ya.
Nggak pernah dicederain ya? Aman ya? Siap, Pak. Aman. Pacarnya sekarang di mana? Di rumahnya. Oh, jadi ternyata bahkan handphone pun katanya nggak boleh bawa handphone. Jadi mereka benar-benar fokus belajar dan dididik. Oh, keren sih Selamat ini. ya. Kamu cantik, nggak boleh sembarangan ya. Ya. Ini tas ini. Kap. Betah nggak? Betah Pak. Betah. Rumah mana sih? Di Cimahi Pak. Mereka ngaku betah semua ya. Sekolah mana? SMA Negeri 4 Cimahi. SMA 4 Cimahi, jurusan? Jurusan IPA Pak. Kelas berapa? Kelas 11. Bisa masuk Akmil dong nanti. Siap Pak. Ya kan, bisa hitung-hitung latihan di sini. Tertarik masuk tentara sekarang? Ya siap. Tertarik. Bisa. Oke. Masalahnya apa sih? Merokok di sekolah Pak. Suka merokok. Pengen berhenti merokok. Siap. Kalau masuk tentara nggak boleh merokok. Ya siap. Ya? Siap. Suka merokok. Suka bolos nggak? Siap tidak? Tidak. Suka sama orang tuanya melawan nggak? Siap tidak? Tidak ya. Baik. Orang tuanya ngizinin, Siap mengizinkan. nyuruh ke sini. Siap. Oke. Seneng di sini. Siap senang. Makan enak nggak? Siap. Sama apa coba makannya? Siap ada udang. Oh, terus. Ada Tapi ayam. udangnya tidak di balik batu kan? Ya tidak. Ah, tidak. Terus ada ayam terus. Siap tadi sama katsu, ayam katsu, Ayam. nugget. Oma nugget. Nasinya bagus. Isinya bagus. Ada susu? Siap ada. Ada. Buah? Siap ada. Cara makannya diatur? Siap diatur. Sebelum makan harus hormat dulu. Siap. Harus berdoa dulu. Siap. Harus ngantri. Siap. Keren nggak sih pendidikan militer untuk disiplin? Siap. Keren. Oke. Ini betah. Asalnya mana? Cimahi juga. SMA 4. Masalah apa sih? Suka ngerokok. Pengen berhenti merokok. Ya itu nggak aneh gitu kan, ngerokok, sering bolos, begadang, main game gitu kan. Ya main game gitu kan, begadang, ujung-ujungnya bolos sekolah. Ya bisa dikatakan masih standar lah gitu kan kalau kenakalan-kenakalan seperti itu. Kenakalan remaja lah gitu. Nah, tapi kalau memang orang tuanya mengizinkan dan anaknya mau, ya ini bisa jadi pilihan yang tepat gitu kan. Dan mereka dididik dengan cara yang berbeda. Bisa mungkin ya ada agak sedikit keras, tapi mereka suka gitu. Dan ya mungkin kembali lagi jiwanya tuh ada di sana, dan ini berhasil kalau menurut saya. Nah, Maksudnya nggak punya bekal dan jajan. nah itu dia gitu kan, ya ini bisa saja gitu kan, yang tadinya begadang hanya main game ataupun hanya nongkrong, kemudian kalau dibiarkan itu terlalu lama, akhir-akhirnya ya ujung-ujungnya apa namanya tawuran dan lain-lain kan, yang ngeri itu seperti itu. Kita lanjutkan. Nggak ada bekal, orang tuanya nggak mampu. Terus kalau orang tuanya nggak mampu, disuruh nyiapin bekal terus, kira-kira orang tuanya gimana? Berat nggak? Berat, ya kan? Di sini ada bekal nggak sekarang? Perlu bekal nggak di sini? Tidak. Makan disiapin. Baju ada. Tempat tidur ada. Pelatih ada. Seneng nggak gini? Senang, ya kan? Nanti nggak mau bolos lagi nggak? Nggak, ya. Orang tuanya ngizinin. Oke. Seneng nggak di sini? Bahagia? Punya teman senasib? Ya, oke. Ini Om, kenapa Om gede-gede badannya Om? Sering bolos. Sering bolos, kenapa sering bolos? Begadang main game. Oh, main game. Kamu main gamenya apa sih? Hah? Free Fire sama MR. Oh, tahu saya. Itu kalau main game kamu di mana? Di rumah main game. Dari jam berapa? Malam sampai hampir tiap malam. Jadi berarti sudah keranjingan ya, kecanduan ya, kecanduan game online. Jadi kecanduan game online ya. Jadi mainnya di FF sama nah kemudian kan ML itu orang lain mah ada yang kejuaraan, ada sebagai olahraga. Nah kamu itu masuknya kenapa? Sudah kecanduan. Udah berapa bulan itu masalah itu dialami? Bulan puasa kemarin, April ya, Maret, April, Mei, 3 bulan. Jadi 3 bulan kamu main jam 9 malam sampai subuh. Orang tuanya negur, tapi nggak didengar. Terus masuk sekolahnya kesiangan. Kadang nggak masuk. Jadi game itu, jadi kalau nggak pakai game setiap hari itu, kalau nggak pakai game tuh
Perasaannya gimana sih kalau kecanduan gitu? Artinya kalau nggak main game semalam itu, nggak main game, perasaannya gimana? Gelisah. Jadi harus ada main terus. Wifi-nya gratis. Bisa gratis dari mana? Bayar. Bayar. Tiap hari. Oh, tiap hari main game online. Sekarang di sini berarti udah 2 malam nih. 2 malam kan di sini, berarti masuk malam Minggu. Sekarang sudah malam Selasa kan? Malam Minggu, malam Senin kan? 2 hari lepas dari game online, gelisah nggak sekarang? Tidak. Kenapa? Apa yang membuat tidak gelisah? Banyak teman. Bisa tidur jam 9? Bisa. Bisa bangun jam? Langsung mandi. Tempat tidurnya diberesin. Oke. Sholat subuh. Oke. Hidupnya merasa menjadi lega nggak di sini? Menjadi lega. Oke. Nah, nanti kalau kembali lagi, jangan sampai main lagi. Ini harus pembinaan rumahnya. Problem dari sini, lepas dari sini, di keluarganya bisa balik lagi. Harus dicari jalan, ya. Ya, orang tuanya seneng sekarang dengan kabar ini. Suka dimarahin nggak ketika main game online bro? Suka, tapi udah nggak peduli. Suka ngelawan sama orang tua nggak? Nggak sih. Cuman ini bolos sekolah berapa hari dalam tahun ini? 20 hari, hampir sebulan ya. Ya, ini kenapa? Obat-obatan. Obat-obatan. Nah ini yang ngeri teman-teman. Jadi kan kita bukan hanya sekedar apa namanya yang ditakutkan tuh generasi muda jadi rusak. Ya itu udah pasti gitu kan, dengan obat-obatan terlarang kayak gitu generasi muda pasti rusak. Hanya saja kan yang ditakutkan lebihnya itu ya itu dia, mereka tawuran ataupun misalkan melakukan, bukan hanya sekedar tawuran antar geng ya teman-teman, tapi terkadang mereka melakukan katakanlah operasi ilegal misalkan dengan cara melakukan tindak kekerasan terhadap warga-warga sekitar, pengendara sekitar ataupun warung-warung. Biasanya kan kebanyakan banyak juga yang seperti itu. Nah itu kan yang ngeri itu seperti itu, membuat keresahan di lingkungan, di tempat sekitar. Nah itu yang ngeri itu. Dan faktor obat-obatan itu bisa menjadi pemicunya. Obat-obatan, alkohol, intinya minuman keras atau benda-benda seperti itu bisa sangat memicu melakukan aksi seperti itu. 3 hari dengan hari ini nggak minum trihek. Udah lama berhenti, tapi sekarang ingin mengembalikan. Ya ingin menormalkan agar makannya bisa enak, tidurnya bisa nyenyak. Waktu kemarin-kemarin sebelum kesini tidurnya susah tidur, makanya badannya kurus banget. Ya, sekarang udah bisa tidur. Tidur jam berapa? Jam setengah 10 bangun. Setengah 4 langsung mandi. Terasa seger nggak badan sekarang? Oke. Ini kenapa? Merokok terus. Sehari berapa bungkus sih? Tapi tiap hari. Sekarang pengen berhenti merokok. Udah bisa nggak sekarang nggak merokok sini? Bisa kan? Bisa ternyata kan? Tidak merokok ya? Oke. Siapa yang pernah tawuran? Nah ini yang tawuran. Tawurannya di mana? Di jalan. Lawan siapa? Antar geng. Kamu geng apa? GBR. Biasa salah satu pendiri GBR di mana? Muhammad Toha. Terus biasa pakai apa alatnya? Kadang sajamnya apa? Celurit. Apa? Mandau. Pernah ngelukain orang nggak? Siap, pernah. Korbannya nuntut nggak? Siap, nuntut. Nuntut. Terus diganti rugi? Siap, tidak. Tidak. Terus gimana penyelesaiannya? Siap, saya melarikan diri. Oh, melarikan tidak kena. Siap. Jadi pernah melukai orang tapi kamu lolos. Siap. Berarti tidak tertangkap polisi. Siap. Mereka tuh generasi harapan bangsa, sementara kalau udah kayak gini ya serba bingung ya. Beliau katanya pernah sampai melukai orang, tawuran melukai orang, tapi ya beliau masih lolos daripada hukum. Jadi di sini sudah mulai ini nggak menurun nggak? Sudah menurun ya. Mudah-mudahan nanti
nanti bisa menjadi pelopor untuk mengajak menghentikan jadi gangster. Ya. Pengen jadi apa cita-citanya? Taruna Akmil. Jurusan apa sekolahnya? IPA. Udah bisa ya. Semangat ya. Semangat ya. Udah punya pacar belum? Sudah. Pacarnya di mana? Pacarnya mengizinkan. Mengizinkan, ya kan? Papahnya mengizinkan. Oh, bapaknya nggak punya. Udah meninggal atau pisah? Umur setahun. Sekarang bapaknya di mana? Tidak tahu. Bapaknya, ibunya? Ada. Kerja apa ibunya? Terus kehidupan keseharian dari mana? Mencari sendiri ya. Kamu mencari sendiri untuk biaya sekolah dari mana? Saya dibayar oleh yayasan. Oh, dibayar yayasan apa? Oh, yayasan di panti. Jadi dibiayai oleh yayasan. Udah, kamu nggak usah sedih. Nanti kita bantu. Asal kamu baik ya. Bantu sekolahnya, biayanya kita bantu ke depan. Asal kamu bertekad baik. Kalau ingin masuk jadi Taruna Akmil, persiapkan dengan baik dari sekarang. Jangan merokok, rajin olahraga, harus tidur tepat waktu, bangun tepat waktu. Ya, semangat ya. Nah, makasih. Ini kenapa Om? Merokok sama terlambat. Oh, sering bolos. Kenapa sering bolos? Terlambat sama merokok doang. Merokok doang. Sekarang udah enak di sini? Sudah. 2 hari bisa berhenti merokok? Sudah. Oke, ya. Oke, itu dia teman-teman, salah satu kebijakan ataupun nggak tahu ya, ini memang kebijakan tetap atau seperti apa, atau memang sebuah solusi dari gubernur, solusi sementara. Yang pasti kalau saya melihatnya sampai saat ini, ini adalah sebuah tindakan yang cukup bagus, salah satu solusi yang sangat luar biasa yang mungkin hampir belum ada ya sebelumnya. Jadi mereka dikirim dan dilatih gitu kan. Kembali lagi seperti saya bilang, mungkin jiwa mereka tuh adanya di sini gitu, daripada mereka misalkan mungkin mereka bosan ya, bukan berarti sekolah tidak baik, tapi kan kembali lagi pribadi orang, sifat, karakter, ataupun ya setiap orang memiliki keinginan, hobi, bahkan ya itu dia bawaannya masing-masing tuh beda gitu kan. Nggak semua anak, nggak semua orang itu pengennya tuh duduk di sekolah belajar nurut apa kata guru gitu kan, nurut apa kata pengajar, kan nggak semuanya kayak gitu. Itu ada yang mereka suka kebebasan, tapi kan di sisi lain kebebasan bukan selalu menjadi hal yang buruk. Ternyata mereka tuh yang mereka cari itu bukan hanya sekedar kebebasan, hanya saja mereka bingung harus kemana. Nah, di sini mereka merasakan, mereka dididik juga, belajar juga, tapi juga mereka merasakan ternyata oh di sini tempat mereka tuh seharusnya. Kalau saya sih melihat sementara ini sampai sejauh ini masih positif ya teman-teman ya, selama pihak-pihak yang terkait dengan hal ini bisa kooperatif dan terus memberikan hal yang terbaik dalam mendukung perubahan terhadap anak-anak yang memang dianggap kurang nakal pada awalnya. Saya sangat setuju dan ini sangat baik model, ya. Pak. Nanti ini habis ini udah selesai ini, nanti para ketua OSIS latihan di sini. Ketua OSIS, anak-anak terbaik yang pinter-pinter di sekolahnya kirim ke sini. LTKS namanya. Ya kan, latihan dasar kepemimpinan. Jadi nanti setiap sekolah SMA kirim siswa-siswa terbaiknya untuk melatih pendidikan, agar dia nanti jadi saintis, jadi ahli matematik, ahli fisika, punya dasar merah putihnya yang kuat. Itu begitu, termasuk pegawai ya Pak. Iya, pegawai kirimin sini. Pegawai Pemprov enggak ya semuanya semua. Oh, pegawai Pemprov yang malas-malas, yang tidak produktif, yang sering bolos, nanti ikut pendidikan di sini. Siap ya, ya.